subbab teh. Ya. Ya kalau bisa sebaiknya ditambahkan yang sekiranya berupa tinjauan hasil penelitian sejenis ya terkait dengan penelitian Fikri. Jadi review baik. Kemudian cara menulis citasi. Kalau cara nulis citasi namanya di akhir, titiknya di mana? Di belakang. Di belakang. Nah itu cek semua ya, apakah sudah seperti itu atau belum. Nah itu yang tinjauan pustaka itu banyak yang baru satu paragraf, 2.54, 2.6, 2.7. Kemudian yang banyak tulis reaksi kimia itu memang Fikri ya. Di antara yang lain tuh banyak yang nulis rumus kimia kan ya, sampai reaksi-reaksinya kalau nggak salah. Itu dicek cara menulis rumus kimia yang benar. Kemudian di bab 4 hasil dan pembahasan 4.1 itu kan Fikri banyak menyajikan tabel. Nah itu tabel berapa itu cuma disajikan aja kan, nggak kamu bahas. Paling nggak kalau penyajikan tabel yaitu ya tambahin minimal satu paragraf, terus pil tabelnya jangan dianggurin ya, kasihan kalau dianggurin. Enak nggak kalau dianggurin? Tidak. Enggak. Tapi kemarin nggak ibu anggurin, ibunya tidur ya. Kamu malam-malam ya? Terus halaman 24 itu ada kalimat ya tentang kombinasi ini terbukti mampu menurunkan COD secara signifikan, terutama pada HRT 18 jam yang mencapai penurunan sekitar persen. Itu persennya berapa? Tertinggal Bu tadi. Iya tertinggal. Ya nanti jangan ditinggal. Ya Bu. Udah nganggurin ditinggalin gitu ya. Ya Bu. Kemudian jarak PSMTAR di halaman 24. Kemudian di pembahasan subbab 4.3.3 itu kan judulnya teh pengaruh variasi HRT terhadap parameter COD ya. Tapi belum kelihatan pembahasan pengaruhnya teh apa. Itu nanti dianalisa kembali bagaimana pengaruh variasi HRT itu terhadap parameter COD ya, sesuai dengan judul subbab itu. Nah, yang 4.3.4 juga sama. Itu kan pengaruh variasi HRT terhadap parameter amonia. Jadi tidak hanya hasilnya. Nah, ini kan bab pembahasan. Jadi ya dibahas. Terus masih ada seperti halaman 26. Itu satu paragraf isinya cuma satu kalimat. Jadi kalau dalam karya tulis ilmiah itu bukan kayak kalau novel mungkin satu paragraf isinya cuma hai, itu tidak masalah ya. Tapi kalau karyanya harus SPOK-nya jelas ya. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan. Sudah siap? Siap. Baik. Seperti biasa, penelitian Fikri itu gimana? Penelitian saya, izin menjawab dulu. Penelitian saya ini berfokus kepada hydraulic retention time. Jadi waktu tinggal si limbah di dalam reaktor tersebut, kan tadi disebutkan ada 12 jam, 18 jam dan 24 jam. Jadi fokusnya di waktu tinggal. Kemudian dasarnya apa? Kenapa fokusnya ke HRT? Boleh. Kan dasar. Oh iya. Tadi di atas penelitian Resdianti, jadi berpacanya ke studi literatur itu untuk jamnya di 12, 24 jam. Itu tuh dinyatakan efektif yang mana gitu? Ya sebelum ke sana itu kan kalau mau menjawab kenapa variasinya itu
Nah sebelum ke situ, kenapa sih HRT ini perlu dipelajari dalam pengolahan limbah cair tahu ini? Dikarenakan waktu tinggal itu berpengaruh di dalam pengolahan limbah cair tahu. Pengaruhnya kayak gimana? Untuk menurut Rosdianti yang 2014 tadi, semakin lama limbah cair tahu tersebut tinggal di dalam reaktor tersebut, semakin efektif penurunan kadarnya. Iya, kenapa? Kenapa? Ya secara konsep aja HRT hubungannya ke apa sih? Kenapa dengan waktu tinggal gitu ya? Ya. Karena ada reaksi. Ya kalau kalau dia tinggalnya misalnya Ya. pikir di sini semakin lama tinggal di unggas gitu ya. Artinya kan lulusnya lama gitu kan. Nah kalau Semoga HRT limbah ini gimana? Bisa dijelaskan gitu, jelaskan dulu konsepnya seperti apa. Ya mungkin coba penelitiannya gimana? Proses penelitiannya, Bu. Proses penelitiannya diawali dengan jar tes. Jar tes itu untuk mengetahui dosis optimal untuk Dosis optimal siapa? media. Dosis optimal media terhadap si limbah cair tahu tersebut. Lalu membuat reaktornya, terus si media tersebut dimasukkan ke dalam reaktor. Setelah itu dihitung per hari ke-0, hari ke-2, hari ke-4, mengambil sampel di hari ke-0, hari ke-2, ke-4, ke-6, dan ke-8. Lalu setelah diambil sampel, lalu dianalisis COD, TSS, pH, dan juga PD-nya. Gitu. Terus yang divariasi P1, P2, P3 nya apa? Waktu tinggal di dalam reaktor tersebut. Itu gimana? Yang ngebedain antara reaktor 1, reaktor 2, sama reaktor 3 itu? Nah, untuk yang membedainnya, pada reaktor 1 misalkan kan alirannya berkesinambungan sama yang Risma yang tadi, bahwa di HRT 12 jam itu alirannya, boleh lihat dulu Lihat apa? alirannya. Lihat. Iya, Bu. Maksudnya lihat teman ada kah? Iya, Bu. Maksudnya dokumentasi. Kadang pokoknya, Bu, alirannya tadi yang Risma tuh misalkan di Limbahnya nggak diapa-apain dulu? belum, Bu. Belum. Kan langsung Jadi pertama limbah ya. diambil, terus Pertama limbah diambil, langsung medianya dimasukin ke reaktor tersebut. ya maksudnya nggak ada treatment sebelumnya? Nggak ada, Bu. Nggak ada, langsung Langsung. limbah. Lalu alirannya diatur, Bu. Mhm. Misalkan di aliran 12 jam, berarti lebih cepat alirannya daripada di 24 jam. Yang variasi 1 lebih cepat daripada variasi 2 dan 3. Variasi apa itu? Variasi HRT 1. Variasi 12 jam lebih cepat daripada variasi 24 jam. HRT sama laju alir sama nggak? Atau Beda, Bu. Beda. HRT apa, laju alir apa? Sama OLR. Bedanya apa lagi? Karena maksudnya ini setelah Risma apa? Barangnya bisa, sih. kan? Bareng. Iya. Gimana ya? Bedanya apa sama punya Risma? Kan
Prisma itu di alirannya, jadi kecepatan alirannya. Kecepatan aliran itu berapa supaya variasinya. Kan Prisma mah divariasiin alirannya, saya mah divariasiin Apa nih? tinggalnya. Tinggalnya. Ya, tetapi kan bisa dicepatin lagi Aku nyawa dicepetin si nggak? alirannya, Bu. Nyawa dicepetin nggak jadi ikutan sih? Misalkan cara ngitungnya tuh kemarin per ada gelas beker, Bu. Gelas beker terus dihitung misalkan 1 menit kan, per 1 menit miligram per menit Apanya? si alirannya. Hitung aliran pakai apa? Manual Manual. per 10 per berapa gitu, Bu. Pokoknya dihitungnya dari manual gitu. Ya, jadi caranya Fikri bikin HRT 12 jam teh gimana? Cara Sama bikinnya, 18 jam sampai 24 jam. bikinnya tuh Bikin kondisi 12 di HRT 12 lebih cepat daripada ya, iya, 24. dari angkanya aja udah beda. Tapi dihitungnya lewat itu, Bu. Gelas beker terus tetesannya misalkan ke 100 mg. Laju tetesannya sama? Beda. Beda. Ya. Misalkan dalam beker gelas tuh ada 10 mili. Nah, dihitung per 1 menit, Bu. Sampai 10 mili tersebut. Hitung-hitungnya. Itu untuk HRT ya? Semuanya. Semuanya gitu. Tapi beda-beda gitu, Bu. Oke. Jadi kalau disimpulkan HRT itu apa? HRT itu waktu tinggal di reaktor, Siapa yang tinggal? si limbah cairnya. Coba dilengkapi kalimatnya biar nggak putus-putus, nggak potong-potong. HRT itu Waktu waktu tinggal limbah cair tahu di dalam reaktor. di dalam reaktor. Yang variasi 1 didiamkan di reaktor 12 jam. Terus yang reaktor yang 18 jam teh reaktor lain atau yang itu lanjut lagi diperpanjang? Reaktor lain, Bu. Kan ada Reaktor 3 reaktornya. Reaktornya ada 3. Oke. Kenapa harus divariasi? Pengaruhnya ke apa? Atau mekanisme semakin lama HRT itu bagaimana sih? Ngaruh ke apa? Atau apa yang terjadi sih di dalam reaktor itu? Kalau waktu tinggalnya lama, waktu tinggalnya sebentar. Kalau misalnya ini kita kan udah dari pagi di sini ya, waktu tinggalnya di lab ini kan berarti udah lama, bosan kan? Ingin keluar ini. Kalau sini baik saya tahu itu gimana di situ? Ditambah ada media dan sepak tadi. Berarti untuk semakin lama di dalam reaktor tersebut, semakin Kajepak itu bisa bereaksi lebih lama, lalu menurunkan kadar COD yang tadi TSPH. Jadi angkanya bisa mendegradasi itu. Angkanya bisa mendegradasi. Si yang didegradasi medianya, angkanya. Medianya bisa mendegradasi COD dan parameter yang lain. COD itu kan hanya parameter. Ari yang didegradasinya siapa? Senyawa organiknya. Senyawa organiknya di situ ya. Ya ngerti kayaknya, cuma susah ngungkapinnya kan. Iya. Pokoknya mah gitu baru banget kayaknya. Oke.
variasinya itu berapa? 18, 18, 24. Itu kenapa? Kenapa enggak bagus? Ya kenapa variasinya enggak misalkan dari 12 ke 18 berarti 6 misalnya 0, 6, 12, 14 atau bisa misalkan ini kan paling lama 24 jam. Ya. Nah di naskah itu Ricky menuliskan itu menurut penelitian Pemerugu tahun 2014 itu COD bisa mengalami efisiensi sampai 90%, meningkatkan efisiensi pengeluaran COD sampai 90%. Tapi HRT-nya sampai dinaikkan sampai 36 jam. Itu ada kan di naskah skripsi Pemerugu itu di halaman 12 di dalam pustaka. Tapi itu nggak diaju ya? Ya, Bu. Acuannya kemana itu 12? Yang tadi Resdianti. Punya itu berapa hasilnya? Oh iya. Kan sama-sama 2014. Iya. Tidak, Yang Merugu baca nggak jurnalnya? tidak semua. Tidak semua. Tidak Ada semua. yang nulis di mana? Di saya. Nulis. Kalau nulis citasi teh gimana? Nggak dibaca dulu jurnalnya? Dibaca itunya Bu, poinnya. Poinnya abstrak doang. Iya, Bu. Dan kalau yang ini dibaca Rodianti ini. Cuman ini aja, Bu. Hah? Cuma ini aja. Ya. Ini COD punya aku kan limbah awalnya nggak diapa-apain. Berarti berapa COD awalnya? 15.000. 15.000. Kalau punya ini Rodianti Kurang tahu, Bu. Karena saya mengacunya di jamnya aja. Di jamnya saja. iya, maksudnya kalau mengacu ke sini, ini hasilnya berapa persen efisiensinya? Kurang tahu. Nggak tahu. Jadi dasar pakai ini karena penelitian ini dia ngedesain segini aja. Ya. Nggak tahu Jam- hasilnya baik, bagus apa jelek itu nggak tahu. Jadi ibaratnya Fikri punya ngefans sama siapa ya? Misalnya fansnya ke siapa? Siapa? Tapi Fikri nggak tahu dia itu gimana gitu ya. Pokoknya mah ngefans lah gitu ya. Ini kan sama aja pakai penelitiannya ini Rodianti. Tapi nggak tahu hasilnya teh berapa punya Rodianti ini teh. Terus yang efisien punya Rodianti yang berapa jam? Yang 24, Bu, katanya. Berapa persen? Cuma dideskripsikan semakin lama si limbah tersebut tinggal semakin bagus. Cuma efisiennya. dideskripsikan atau bacanya cuma itu aja? Ya itu aja. Baca. Tapi di jurnal ada kan biasanya kata jurnal isinya langsung abstrak terus kesimpulan. Kan ada metode. Ya, Bu. Tidak Kan baca. ini yang jadikan dasar kan metodenya lama variasi HRT kan. Harusnya dicek berapa COD awal yang punya dia, terus efisiensinya berapa gitu ya. Oke, yang Merugu juga apalagi ya, udah gak dijadiin dasar. Tapi di sini malah ditulis, malah lebih lengkap yang ini, makanya ini ada nggak di naskah si Rodianti? Ada, Bu. Ada. Oke, kita cek ya Rodianti. Mungkin. Kok mungkin? Ada, Bu. Ada, Bu. Parah. Ada, Bu. Yakin. Ada, tapi itu masuknya ke bab 3, hanya rancangan percobaan variasi. Jadi yang di bab 2-nya Fikri teh ngacu ke apa tadi?
Merugu 2014. Udah nulis tuh di tinjauan pustaka, tapi pas bikin ini kayak paper yang lain gitu ya. Jadi nggak dipakai tuh tinjauan pustaka yang dibuat. Dan ini juga pakai dasar ini, tapi nggak tahu hasilnya bagaimana gitu kan. Ya pokoknya yang 24 jam yang paling bagus. Apakah itu berarti, hipotesisnya ya, apakah itu berarti semakin lama HRT parameter-parameter ini akan lebih efektif? Tergantung. Kan banyak faktor yang punya mempengaruhi. Fikri hasilnya gimana? Tidak konsisten. Tidak konsisten. Kenapa tidak konsisten? Dikarenakan Oke, dari satu-satu kita bedah. Yang paling ngaruh dari HRT itu ke parameter apa? di COD. Secara teori ke COD. Oke, berarti langsung aja ke COD-nya. Secara konsep. Gimana ini? Untuk di variasi 1 di hari kedua sudah menurun. Tapi di variasi 2 dan ketiga sudah menurun. Tetapi di variasi 3 malah menaik lagi, lalu yang turun lagi. Optimum yang mana? Yang variasi 2 Variasi 2 berarti HRT 18 jam. 18. Jadi yang ke 24 jam itu belum tentu. Kenapa? Kan di reaktor itu ada selangnya Bu. Nah itu tuh sering macet, jadi alirannya tidak konsisten gitu Bu. Itu mah kan faktor teknis yang meneror kan? Berarti Oh, itu kan ya faktor teknis kan, bukan ini. iya. Ya harusnya itu maksudnya ya dikondisikan gimana caranya. Jadi kalau misalnya penelitian tuh jangan nyalahin Oh iya. kesalahan teknis, jangan kayaknya yang nyalahin tuh punya Rizky sama punyamu juga nyalahin kayak gitu. Ya kita minimalisir kesalahan-kesalahan human error, faktor teknis ya. Jadi gimana kalau secara ilmiah, kenapa HRT yang ternyata semakin lama belum tentu COD-nya bagus gitu? Abaikan, jangan nyalahin alat, jangan nyalahin Teknis ini. itu kan nyalahin Diri sendiri. bukan itu berarti selangnya. Iya. Selang dari atas masuk ke reaktor, lalu yang keluarnya juga Betul. Memang itu kan selangnya kecil ya, ya memang segitu kan ya. Beberapa kali ibu ke lab juga, kalau ibu mungkin yang penelitian, mungkin ibu akan lebih sering rajin nengok di sana. Siapa tahu mampet, siapa tahu ini gitu ya. Jadi jangan plem kesana lagi misalnya besok pagi. Terus bahkan mungkin, tapi pernah nggak sehari nggak kesana? tidak pernah Bu. Nggak pernah. Pasti ada yang kesana ya, Risma. Semuanya Bu. Semuanya.